Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu komponen dari laporan keuangan, yaitu laporan neraca. Laporan keuangan yang pertama dibuat adalah laporan neraca. Laporan neraca ini dapat menunjukkan berapa sebenarnya harta yang dimiliki perusahaan, serta berapa pula jumlah hutang yang sedang ditanggung. Ingat, pada neraca jumlah harta dan modal ditambah hutang nilainya harus sama. Cara membuat neraca keuangan sederhana. Yang pertama, membuat catatan pengeluaran. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk membuat neraca sederhana adalah dengan mencatat semua pengeluaran dalam sebuah buku khusus. Catat semua uang yang dikeluarkan untuk keperluan usaha, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Dengan begitu akan lebih mudah melihat dengan jelas untuk apa saja modal digunakan. Yang kedua, membuat catatan pemasukan. Selain mencatat semua pengeluaran, jangan lupa juga untuk menuliskan semua uang yang masuk ke dalam buku khusus lainnya. Tuliskan semua uang hasil penjualan barang dan piutang yang sudah dilunasi. Pencatatan uang masuk akan membantu membuat laporan keuangan bulanan. Yang ketiga, membuat buku kas utama. Setelah itu, gabungkan catatan pengeluaran dengan catatan pemasukan ke dalam buku kas utama. Pencatatan ke dalam buku kas utama ini dimaksudkan agar bisa melihat lebih jelas seberapa keuntungan yang telah didapatkan ataupun kerugian yang dialami. Catatan dalam buku kas utama bisa dijadikan juga sebagai acuan pembuatan rencana usaha selanjutnya. Yang keempat, membuat buku stok barang. Selain mencatat jumlah uang, diperlukan juga mencatat barang yang masih tersisa di gudang ataupun toko. Logika yang berlaku jika keuntungan besar, seharusnya jumlah barang yang keluar juga banyak. Pembuatan stok barang juga berguna untuk menghindari barang habis serta memantau kerja supplier. Yang kelima, membuat buku inventaris barang. Bukan hanya mencatat stok barang saja yang dibuat, tapi perlu juga mencatat apa saja barang inventaris yang dimiliki. Tentu saja barang yang digunakan dalam usaha. Sebagai contoh, jika memiliki usaha warung kopi, maka inventaris terdiri dari meja, kursi, teko, mesin pembuat kopi, cangkir, dan sebagainya. Contoh pembuatan laporan neraca. Yang pertama, misalnya memulai bisnis jual beli motor bekas dengan modal awal 50 juta. Sebelumnya saya pertekankan bahwa total aktiva dan total pasiva itu harus seimbang atau sama. Nah, karena di sini memulai bisnis jual beli motor bekas dengan modal awal 50 juta, modal berada di pasiva sebesar 50 juta, sedangkan pada aktiva itu pada kas sebesar 50 juta, sehingga totalnya sama antara total aktiva dan pasiva. Yang kedua, membeli unit motor dengan masing-masing harga motor seharga 5 juta, sehingga total dana yang dikeluarkan sebesar 30 juta. Nah, karena aktiva untuk membeli motor itu menggunakan kas, maka kas berkurang dari 50 juta dikurangi 30 juta menjadi 20 juta, sehingga kas menjadi 20 juta. Lalu persediaan, karena unit motor itu kan akan dijual, maka itu menjadi stok atau persediaan, dan kita membelinya dengan seharga 30 juta, sehingga persediaan menjadi 30 juta. Total aktiva tetap 50 juta dan modal juga tetap 50 juta. Hari pertama dagang yang ada terjual 1 unit motor dengan harga 6 juta. Nah, karena kita dapat menjual 6 juta, maka kas bertambah 6 juta menjadi 26 juta. Sedangkan pada persediaan kita dapat menjual 1 unit motor, maka persediaan berkurang menjadi 5 juta, di mana 5 juta itu didapat dari kita tadi membeli motor seharga 5 juta 1 unit. Sehingga total aktiva menjadi 51 juta. Dan pada pasiva terdapat laba sebesar 1 juta. Itu didapat karena kita membeli motor dengan harga 5 juta, sedangkan kita menjual dengan harga 6 juta, sehingga kita mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 1 juta. Total pasiva menjadi 51 juta. Hari kedua dagang terjual 2 unit motor dengan masing-masing harga 6 juta. Namun pembeli baru ada dana 5 juta, sisanya minta tempo 1 minggu. Karena pembeli baru memberikan dana sebesar 5 juta, maka kas bertambah 5 juta menjadi 31 juta. Sedangkan persediaan kita menjual
2 unit motor, maka persediaan dikurangi 10 juta menjadi 15 juta. Terdapat pada aktiva terdapat piutang 7 juta itu didapat dari karena pembeli membeli 2 motor di mana masing-masing motor 6 juta, maka pembeli harusnya membayar 12 juta tapi dia baru membayar 5 juta, makanya sisanya lagi 7 juta itu menjadi piutang sebesar 7 juta, maka total aktiva menjadi 53 juta. Lalu pada pasiva laba bertambah 2 juta karena menjual 2 unit motor, di mana masing-masing motor mendapat keuntungan atau laba sebesar 1 juta. Sehingga total pasiva menjadi 53 juta, balance dengan atau seimbang dengan total aktiva. Selain kas piutang persediaan, terdapat juga aktiva tetap seperti tanah atau bangunan, kendaraan, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Pada pasiva juga terdapat utang usaha, utang bank, utang pajak, utang jangka panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Om Santi 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 Om.